Oke, sekarang kita masuk ke non-linear analysis ya. Non-linear. Linear. Jadi non-linear itu apa sih? Non-linear itu yaitu tidak linear gitu ya. Kalau linear itu seperti apa sih? Linear itu yang seperti ini. Nah, ini ya. Misalkan ada V, I. Kalau misalkan tegangannya sekian, arusnya sekian. Nah, berarti dari sini respon V terhadap I ini itu linear kan gitu ya, dengan kemiringan seper R kan gitu ya, dengan kemiringan seper R atau R seper R ya. Nah oke, kalau tidak linear misalkan responnya seperti ini nih. Nah ini tidak linear. Kenapa? Jelas tidak garis lurus kan ya, tidak linear. Jadi misalkan ada komponen, anggaplah diode ya. Diode itu arusnya tuh tidak linear. Arusnya ya, kalau misalkan kita buat kurva simbolnya seperti ini. Oke. Ini anoda, ini katoda ya. Nama kakinya dua terminal ya. Anoda tuh harus lebih positif pada katoda, maka diodenya akan nyala atau on. Oke, kita lihat kurvanya langsung ya. Ini kita kasih nama VD misalkan. VD ya. Kemudian arus yang mengalir pada diode itu kasih nama ID. Oke, ID. Nah ini kita buat kurva misalkan VD terhadap ID. Pada diode, kalau misalkan anodanya sama dengan tegangan katoda, alias tegangan VD-nya 0 gitu ya. Kalau tegangan VD jatuh pada diode 0, jadi anoda sama dengan katoda ya, maka diode ini tidak akan mengalirkan arus. Kemudian jika VD-nya, anodanya kita lebih tinggikan lagi pada katoda, atau VD-nya membesar ya, maka mulailah muncul arus tapi masih kecil sekali gitu. Terus tiba-tiba setelah mencapai tegangan sekitar 0,7 volt, 0,7 gitu ya, anggap biasanya gitu, maka langsung dia membesar arusnya. Nah kita ambil, bisa kita katakan bahwa saat 0,7 buat arus dioda sudah mulai nyala dan arus sudah mulai mengalir dari anoda ke katoda, sehingga arus membesar. Nah saat bisa kita katakan ya, setelah 0,7 volt bisa kita katakan bahwa dioda sudah berfungsi sebagai saklar tertutup gitu ya, jadi udah short gitu lah. Tapi sebelum 0,7 ini bisa kita katakan dioda itu masih terbuka lah gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa diode tidak linear ya. Dari kurva dia kelihatan tidak linear gitu. Kalau misalnya kita pelajari persamaan diode ini ya, kita tahu ya bahwa ID sama dengan IS eksponensial VD per VT gitu ya. VD per VT plus 1. Atau gini deh, VD per VT, persamaan itunya, persamaan diodenya. Jelas banget ya, ada eksponensial ini ya, ada eksponensial berarti dia berupa eksponensial dan ini tidak linear gitu. Nah kalau pada sekarang kita untuk ini analisanya ya, ini contoh, saya ngasih contoh bahwa diode itu komponen yang mirip-mirip seperti ini. Nah kalau pada buku kan itu gambarnya seperti ini ya. Pada buku kita fundamental, pada buku kita apa tuh, Foundation of Analog and Digital Circuit, karyanya Agarwal ya. Nah dikasih contoh seperti ini kan ya. Ini adalah VD gitu ya, ini adalah ID. Nah arusnya, jadi sewaktu VD-nya 0 dia arusnya sudah ada gitu. Ini A ya, VD, kemudian dia membentuk kurva ID sama dengan A, E, B, VD gitu ya. Mirip-mirip lah sama diode eksponensial juga nih, E kan eksponensial. Oke, kurvanya seperti ini. Ada alat kita namanya apa dia tuh, D gitu ya, nama alatnya. Arusnya ngalir sini ID gitu ya, tegangan jatuh di sini adalah PD. Nah kemudian kalau misalkan ini kita rangkaikan pada rangkaian yang seperti ini,
plus minus VD gitu ya. Ini ID, ini R, kemudian ini V gitu. Ini kalau misalkan kita pengen analisa, kita gunakan KVL misalkan ya. KVL berarti kan VD gitu ya, VD dikurangi V ditambah ID kali R, kan gitu ya, sama dengan 0, ya kan? Nah, maka VD min V ya, dibagi R plus ID sama dengan 0, ya kan? R yang kita turunin ya, ini kali 1 per R, ini kali 1 per R, seperti ini kan. Oke, kemudian kita tahu juga dari persamaan kurva ini bahwa ID adalah A eksponensial B VD. Oke, dari sini kita misalkan pengen tahu berapa sih arus yang mengalir pada rangkaian ini. Lihat, arus ID ini rupanya tergantung juga pada VD, ya kan? VD di sini juga ada ID di sini, ya. Ini kalau misalkan ID kita masukkan ke sini, oke, misalkan ID masukin sini ya, VD VR ditambah A eksponensial B VD sama dengan 0. Oke, ini VD-nya di sini ya, ini VD termasuk dalam eksponensial. Kita nggak bisa keluarin VD-nya ini, kita tidak bisa isolasi. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya bisa kita lakukan dengan cara analytical method. Dengan cara analytical method maksudnya kita gunakan trial dan error atau numerical method. Jadi kalau saya sarankan kita menggunakan iterasi, metode iterasi. Nanti kalian pelajari metode iterasi pada matematika diskrit ya. Caranya gimana sih metode iterasi? Pertama, kita tebak dulu berapa nilai VD. Kita tebak dulu berapa nilai VD ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita selesaikan ini. V diketahui kan, kita selesaikan ini. VD-nya nanti berapa nilainya? Apakah sama VD yang dihasilkan dengan VD yang kita tebak tadi dengan VD yang nanti, jadi ini VD yang dihasilkan. Jadi VD-nya kita kita inikan dulu deh ya. VD per R min V per R plus A eksponensial B VD, kan gitu ya, sama dengan 0. VD per R sama dengan V per R plus A eksponensial B VD. Nah ini kita masukkan nilai VD, kemudian kita selesaikan ini, kita lihat berapa nilai VD-nya ini. Apakah VD-nya sama VD ini dengan VD ini? Kalau nggak sama, VD yang dihasilkan ini masukkan lagi ke sini, gitu ya. Kemudian diselesaikan lagi, apakah sama nanti VD-nya? Kalau nggak sama, masukkan lagi ke sini, sampai nanti mencapai nilai akhir ya, dimana VD di sini pas kita masukkan ke sini, kita selesaikan ini hasilnya sama seperti VD yang di awalnya tadi, VD akhir ini, gitu. Coba lihat deh metode iterasi ya. Nah ini bisa kita selesaikan dengan metode iterasi. Oke, ribet ya. Kalau nggak ribet pakai MATLAB. Nah atau kita gunakan metode grafikal. Metode 2 yaitu metode grafis. Pada metode grafis ya, pertama kita buat dulu kurvanya. Oke, kurvanya kita buat dulu. Ini adalah ID A eksponensial B VD. Oke, ini VD ya, ini ID. Tapi ingat ya, kurvanya ini nggak boleh salah skalanya gitu. Kalau skalanya salah berarti salah nanti dia hasil nilai akhirnya. Setelah kita buat kurva ini, baru kita buat kurva ID-nya. Baru kita buat kurva dari persamaan ini tadi. VD per V per VD min V sama dengan ID kali R. Min ya. Min ID kali R. ID ini keluarin ke sini, maka menjadi ID keluarin ke sini berarti ya V min VD per R. Sebentar. Benar ya? ID ke sini berarti
Ya betul ya. Eh, Oke, ini pertama saya ulang lagi ya. Kita buat dulu grafik yang ini, ide ini ya. Oke, ini adalah merupakan karakteristik dari komponen non-linear kita. Oke, non-linear yang ini ya. Kemudian dari persamaan KVL tadi, kita buat persamaan ini. Ide sama dengan V min VD. Nah, kemudian ini apa? Ini kan berupa linear ya. Ini bisa kita tarik garis ya. Garis VD terhadap ID juga. Oke, garis ya. Kita buat kurvanya. Kalau misalkan V-nya 0, maka arusnya adalah ini VD ya. Kalau VD-nya 0, maka arusnya adalah V per R, ya kan? Kalau misalkan ID-nya 0, ini adalah berarti 0. Kalau ini kita jadikan 0 ya, 0 sama dengan V per R, VD per R, coret-coret, berarti ini adalah V gitu ya. Ini adalah V. V itu tegangan sumber ya. Oke, nah garis ini yang kita peroleh dari kurva yang ini, dari persamaan ini ya, itu kita satukan ke sini. Kita satukan ke sini. Nah, kita anggap ya satu ya. Anggap disatukan, ini V per R. Kemudian kita tariklah garis ke sini. Garis, maka kita dapat nih berapa nilai VD dan berapa nilai ID-nya. Seperti itu. Jadi rangkaian ini, yang analisisnya linear tadi, kita gunakan KVL ya. Kita bisa tahu, oh berapa arusnya, oh berapa tegangannya, berapa arus ID-nya, berapa tegangan VD-nya dari kurva ini. Pertama kita cari ininya, KVL-nya, tanpa kita masukkan karakteristik ID-nya ya. Karakteristik ID dari komponen non-linear itu, karakteristik ID-nya kan ini. Yang ini kita masukkan dulu, dapat ini kan. Nah kemudian kita buat karakteristik ID-nya, baru kita satukan, nanti ketemu nih titik pertemuannya ini, kita bisa tahu nih berapa VD, berapa ID gitu. Nah ini kita sebut dengan metode secara grafis gitu ya, gampang. Oke, kalau